persiapan untuk pembacaan putusan pra-peradilan yang kedua dari hakim tunggal yang sama pada pra-peradilan yang pertama. Kemudian persidangan menunggu ini sebenarnya namanya Bang siapa Pak? Nama saya kan istilahnya nama Madang Tanah Abang. Jadi kita Jangan lihat botaknya ya. Oh, jangan ngelihat botaknya tapi lihat hatinya. Jadi kita ini selalu membersamai para pejuang akademisi, aktivis dan sebagainya. Jadi kalau dari kita harus berikan untuk mencari kebenaran dan keadilan. Sebab masalahnya ini adalah isu nasional, isu kebangsaan, isu seluruh rakyat Indonesia. Jadi siapapun yang terpanggil hatinya dan nuraninya siap untuk menyampaikan. Ya, kami istilahnya tentu tak lupa juga istilahnya mengucapkan doa dan kepada kita semuanya. Semoga apa yang kita ini dimudahkan dilancarkan sekaligus semoga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bang Madang, sepanjang Bang Madang isu ijazah ini ya kasus pada Pak mantan presiden dengan Bang Madang terkait ijazah ini asli atau palsu? Jadi sama ini saya dengan cara ilmuwan anatomi. Ilmuwan anatomi ini kan contohnya kita lihat dari wajahnya, daun mukanya, bentuknya, rupanya, mulai dari giginya, bis matanya, bola matanya, hidungnya, giginya, bibirnya, dagunya, itu semuanya dinyatakan palsu. Berarti Bang Madang kajiannya lebih komplit dari buku. Oh iya, yang pertama. Yang kedua, ini saya bertanya nih, katanya kan banyak orang hebat di Indonesia nih, orang alim, orang pintar, ya kan jabatannya nih kemana? Apa nggak bisa koreksi ini? Kenapa nggak bisa koreksi ini? Itu sifat masalahnya waktu penerimaan ijazah, ya kan? Apakah boleh kita berfoto pakai kacamata? Yang pertama. Yang kedua, dari istilahnya sisi rambutnya, sisi giginya, menganggap semuanya Tapi sini mata di sono. Dinyatakan semuanya palsu tidak Pak Roy, Selamat datang ke Bali. selamat ulang tahun. Abang lupa saya yang berapa ini. Semoga berkah usia yang berkah, usia yang bermanfaat untuk bangsa negara ini. Depannya. Itu tidak bisa lagi disingkatkan di pra-peradilan. Padahal sebenarnya kan kita tidak menyentuh pokok perkara meskipun kita bahas pokok perkara. Tapi kita sudah masuk ke dalam pokok perkara. Gimana? Ya, jadi gini Mas Roy, kita sudah memberikan batasan yang signifikan pada saat kami menyusun surat permohonan pra-peradilan. Berkali-kali di dalam surat permohonan pra-peradilan, baik secara lisan juga maupun secara tertulis, kami sudah katakan bahwa kami tidak mampu melakukan ya. Tetapi pengujian terhadap dua alat bukti itu memang agak sedikit menyerempet ke pokok perkara karena tidak bisa dihindarkan. Itu kalau istilah anak-anak sekarang bicaranya ditunggu sudah. Nah, betul. Bahkan kakinya udah. Iya, betul. Tetapi karakteristik dari pra-peradilan adalah dia mempersoalkan pokok perkara tetapi tipis-tipis saja. Tidak sampai pembuktian perbuatan ini terbukti atau tidak terbukti. Kita tidak membuktikan unsur pasal 32, tetapi kita mempersoalkan alat bukti. Kan alat bukti persoalan harus melihat pada unsur pasal 32. Kan tak mungkin kita mau bicara apa itu dokumen elektronik, apa itu surat elektronik, apa itu mengubah. Kita nggak punya unsur. Kan kita menghadal dong.
Jadi kalau dikatakan bahwa kita masuk ke pokok perkara, saya kira begini Mas, itu hal biasa. Dan hakim pra peradilan saya kira juga paham juga, karena selalu termohon dan turut termohon ketika bicara tentang pra peradilan, selalu alasan mereka selama ini begitu. Jadi ini alasan klise sebenarnya. Klise dan kisahnya cuma itu, bahkan yang dulu lagi. Yang ketika saya mendengar waktu itu, saya kan agak terlambat ke Cakri. Itu saya masuk pada saat itu. Ketika kemudian saya waktu itu baru pulang dari UNJ, ambil ijazah asli ya. Sekarang ketemu lagi pasarannya. Nanti lama-lama saya dengar masalah. Oh itu kertasnya kemudian setelah disobek bukan tulisannya UNJS, pokoknya nanti apa aja dipermasalahkan para termohon. Ada. Nah, kembali ke yang slip of tongue. Iya, itu slip of tongue. Lagi-lagi, memang saya di depan sih. Sempat slip of tongue. Waktu itu saya mengatakan bahwa saya itu melakukan ujian terbuka, ya. Itu adalah pada tanggal 23 Januari. Nah, waktu itu saya bilang 2026. Padahal ini aslinya. Nah, ini Januari 2024. Oh iya ada tanggalnya. Bulan Januari 2024. Jadi oke lah sidang. Ini sidang terbuka. Jadi oke lah kalau ini waktu itu dikatakan saudara salah. Oke, saya slip of tongue di sini. Tapi kan tidak slip of tongue kan tidak berarti palsu. Sesuatu itu dikatakan melanggar hukum dan palsu. Karena kemudian sidangnya ujian terbukanya ada fotonya nih. Ini fotonya ketika sidang terbuka. Ini kembali. Nah, gini. Ya jelas ya. Ini jelas tanggalnya 23 Januari 2024 tuh agak setutup. Ya, jadi ini nama profesor-profesor yang ada. Dan kemudian dikatakan masa wisudanya lebih dulu dari sidangnya. Ya makanya Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kita tuh pikiran otak itu tuh berpikir. Ya ini foto saya ketika wisuda. Ya, di Sentul International Convention Center pada tanggal 6 Maret 2024. Sementara foto yang tadi Mas Roy menggunakan topi. Ya, setelah Mas Roy berhasil mempertahankan proposal disertasi di hadapan penguji. Ini sebelum saya berhasil, sebelum saya dinyatakan dulu, ini masih promovendus. Kalau cowok itu promovendus, kalau cewek itu promovenda. Iya, betul. Kemudian setelah Mas Roy dong mempertahankan disertasi diuji oleh para profesor, semuanya. Ada dosen penguji, ada juga penguji luar, yang di luar dari UNJ juga ada. Jadi semuanya ada. Saya biasa menghadiri sidang dokter ini saya ketika sudah menyatakan lulus. Nah, berarti ini pada saat Mas Roy sudah diumumkan lulus bahwa saudara Provendus, saudara berhak menyandang gelar doktor atau dengan segala kewajiban yang menunjukkan gelar tersebut. Nah, kemudian ketika tadi ini sudah foto mana? Ini loh foto ketika saya wisuda. Nah, ada mengatakan begini Mas. Masa pakai toga dulu sebelum wisuda? Ya nggak boleh. Loh tadi kan pada saat seseorang mahasiswa dinyatakan lulus, ya. Kemudian di kepalanya itu dipasangkan toga bahwa gelar doktor itu sudah sah. Dan seseorang itu kalau sudah dinyatakan sah, Mas, sudah mau wisuda tidak wisuda terus. Ini loh ya, ini bukti ketika saya di wisuda. Dan satu bukti lagi, wisudanya tanggal berapa? Nih, saya ketika bersama istri, ini saya sendiri. Lihat tuh tanggalnya, 6 Maret 2024. Berarti ujian terbukanya adalah 23 Januari 2024. Maaf, saya kemarin agak tergesa-gesa mengatakan 2026. Ya gitu, wisudanya 2024. Enggak, semuanya pada tahun 2024. Ya, dan yang 1 Januari, yang satu adalah dan yang paling penting, meskipun sudah ada ribut-ribut, katanya kan ada para termo itu yang mempermasalahkan di UNJ ya gitu. Alhamdulillah ya, meskipun itu sudah ribut ya gitu, saya tetap pada tanggal 15 Juli kemarin saya tetap mengambil yang namanya ijazah. Kalau yang punya ijazah tunjukin dong. Ya. Ini ada watermarknya, ada invoice-nya. Ini fotokopi. Iya, ini scan asli. Ini scan asli ya, bukan yang batasi A tadi itu. Ketika di acara lagi, saya bilang ini scan asli ijazah. Ternyata itu hanya modifikasi dari uploadnya biasa ini. Namanya asli. Dan bukan ini sebentar. Silakan. Pertama ada emboss. Ya, ini ada embossnya ya. Ada watermark. Kemudian kedua ada watermark. Ya, ada lintasan stempel yang kena
kejar dan foto. Ya, betul. Clear ini. Clear. Kemudian sebenarnya ada juga ini segel mas. Ada semuanya. Ini segel khusus. Iya, ada semuanya dan ijazah itu akan dilengkapi, tidak akan lengkap tanpa yang namanya transkrip akademik. Nih transkrip nilainya. Coba saya lihat nilainya maksudnya. Ya, itu. Nah, kemudian IPK-nya 3,8. 3,86 ya. B-nya cuma 1, 2. Ada 2 ya. Jadi IP saya bukan 22. Kan ada yang IP-nya 22. Saya IP-nya 3,86. Dan ini asli dengan predikat sangat memuaskan. Ya. Nah, sebenarnya Mas Roy, kalau IPK 3,86 itu sebenarnya kan udah cum laude. Ya, cuman saya mungkin biasanya kalau orang nggak cum laude biasanya saya agak panjang, harus waktunya pas. Mas, saya terus saya memang sempat cuti. Ya, karena waktu itu saya masih ada di dalam partai. Ya. Dan ketika saya tidak gini, kesibukan di partai kan luar biasa. Sehingga saya terpaksa pamit di partai. Saya kemudian mengundurkan diri. Secara akademik ini cum laude. Iya, saya jujur aja, saya tahu. Iya, saya tahu 3,7. Tapi ada syaratnya. Iya, harus tidak boleh tenggang waktu yang tentukan tidak. Tentunya universitas. Saya memang tapi saya tidak melanggar aturan apapun. Dan sekarang ada yang berusaha itu. Kuotanya 2. Yang sudah menguji pelajaran itu kampus UNJ sudah menguji dengan terbitin dan itu di bawah daripada itu aja yang diambil harus bab 1 sampai bab 5 itu baru yang namanya uji ya karena ini apa sih gini mohon maaf ya apa sih yang disebut dengan plagiat saya ini pernah menulis skripsi dan saya pernah menulis tesis ya. Jadi saya tahu ketentuan plagiat atau plagiarisme. Plagiat itu adalah kita mengambil hasil karya seseorang, kita comot, kita masukkan dalam tulisan kita, satu tanpa menyebut referensi. Ya betul ya Mas Roy ya. Seolah-olah itu adalah hasil karya ilmiah dia dan datanya juga yang diambil itu adalah data dari yang kita ambil. Kemudian hasilnya mirip atau sama, hanya diubah. Misalnya tadinya PT maju berkembang, kemudian ganti PT berkembang maju. Nah, itu baru namanya plagiat. Jadi namanya kita comot dari hasil penelitian orang, kita ubah dengan teknik kita, sehingga seolah-olah kita mendapatkan hasil penelitian itu namanya plagiat. Dan harus diperiksa dari bab 1 sampai bab 5. Dan tidak bisa bab 1 bab 5. Plagiat itu ada bobotnya, ya. Ada range-nya, Dan misalnya di UNJ sudah memastikan UNJ itu range saya kalau dicocokkan dengan namanya turnitin ya, itu di bawah maksimal jadi 20%. Ya. Kalau saya memang kebetulan 17%. Jadi itu clear. Kalau ada kampus yang lain yang di bawah 10% ya itu silakan, itu kampus lain. Karena gini Mas Roy, namanya dalam kita menulis, kadang-kadang kita terbawa dalam tulisan seseorang sehingga kita membangun argumentasi yang mungkin mirip dengan orang tersebut dan kita tidak sebut, tapi itu ada batas toleransinya. Betul. Dan saya ada teori ya, misalnya dari siapa. Itu harus kita bunyikan juga di situ. Betul. Dan nggak bisa kita mengambil teori misalnya dari Weber, kemudian di sini kita ubah menjadi Goodwill. Nggak boleh. Itu harus pelanggaran akademik. Kasihan orang yang sudah menghasilkan karya itu. Ya oke. Kita plagiarisme lagi. Satu lagi adalah kita lihat pada catatan kaki. Betul. Kalau yang dikutip itu tidak ada catatan kakinya atau tidak ada dalam daftar pustakanya. Betul. Jadi menentukan suatu plagiarisme itu dunia pendidikan. Plagiarisme adalah dunia kejahatan yang luar biasa. Persis. Dan sekarang itu lagi coba dicoba ya lagi. Contoh lagi ini bukan plagiat tapi mungkin adalah nama orang yang namanya Pak Kasmujo. Ya, Pak Kasmujo itu katanya adalah ya waktu itu sebelum diributkan dia bilang itu ya betul. Padahal tidak ada nama Kasmujo di skripsi. Ya, tidak ada sama sekali. Yang ada adalah nama Profesor Dr. Insinyur itu Profesor Dr. pada skripsi yang konon katanya tahun 85. Padahal Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro itu baru dikukuhkan jadi profesor. Itu pada bulan Maret tahun 86. Beliau belum mengukuhkan atau belum mengucapkan pidato guru besarnya. Jadi ini lain ya. Sebelum saya
kukuhkan sebagai atau sudah sebagai apa namanya dokter atau dipastikan sebagai dokter, itu juga tidak boleh menggunakan toga. Ya, baru ketika sudah lulus bisa menggunakan toga. Perkara wisudanya kapan? Oh, itu persoalan teknis, itu persoalan teknis. Tapi kan yang penting ketika seorang promovendus berhasil mempertahankan karya disertasinya dalam sidang terbuka dan kemudian mendapatkan penilaian dan kemudian hasil putusan rapat apa namanya dewan penguji ya bersama promotor ya kan ada promotor ya, penguji dalam penguji luar dan hasil keputusannya adalah disertasi tersebut diterima sehingga promovendus dinyatakan lulus dengan gelar doktor dan berhak menyandang gelar itu selesai. Betul. Makanya waktu itu putusan hukumnya itu. Makanya produknya itu bisa diambil kapan aja. Makanya kan produknya kan orang bilang kan kemudian mana kok ijazahnya baru diambil sekarang. Ya nggak apa-apa. Saya Mas Roy, mohon maaf, saya belum doktor, tapi saya sering menghadiri sidang doktoral. Jadi saya tahu gitu. Jadi setelah dinyatakan lulus itu memang kita pegang ini namanya surat tanda lulus. Oh iya. Perhatikan baik-baik kalimat saya ketika yang dipermasalahkan waktu itu. Saya waktu itu jelas betul mengatakan mana anunya. Saya mengatakan ini ijazah S1 saya. Kalimat saya begitu. Ini ijazah S2 saya. Saya mengatakan begitu. Dan ini S3 saya. Saya nggak bilang ijazah. Dan ini S3 saya. Perhatikan lagi kalimatnya. Jadi nggak ada yang kemudian saya mengatakan ini ijazah saya. Saya tahu ini bukan ijazah. Sorry, maaf. Saya waktu lulus S1 pertama kali. Ya, saya bukan dikasih Dan semua mahasiswa, sudah bukan mahasiswa ya, semua yang sudah dinyatakan lulus itu sebelum dicetak ijazahnya sendiri. tanpa batas waktu. Betul. Artinya kita juga boleh ngambil kapan saja. Boleh ngambil dan makanya itu digunakan untuk melamar kerja. Kan para tertentu kan Pemerintah, mengecekkan swasta. wah itu ijazahnya pasti cetak baru itu. UMJ harus tanggung jawab. Cetak baru gimana? Ini tanggal 31 Januari tahun 2024. Ini kemudian Mas Roy bulan Januari juga dinyatakan lulus itu sidang statuta 23 Januari. Oh iya benar. Ini 31 Januari. Saya wisudanya Maret. Oh iya, Maret. Dan tidak mungkin ini sudah dicetak kalau kita belum membereskan semua syarat. Syarat akademik, syarat administratif, syarat finansial. Ya, itu ada semua. Makanya saya wisuda. Nggak boleh orang wisuda kalau misalnya dia belum lulus atau belum bebas perpustakaan. Belum bebas kebayang-bayang. Nggak boleh. Saya Ini sama soalnya orang yang nggak ngerti. Ya, tapi ya udahlah. Boleh aja dia sok-sok ngaku lagi sok ngaku sebagai wakil alumni. Ya kita lihat saja lah. tapi Mas Roy, aku ingin kembali lagi kepada Pak Kasmul tadi. Oh iya. Karena akulah yang membaca berita acara pemeriksaan Pak Kasmul. Oh, ya sudah. Oh iya, secara sah ya. Saya membacanya secara sah tidak melawan hukum. Kami sudah dapat. Karena saya bacanya justru di hadapan hakim. Ya. Pada saat termohon, yaitu Polda Metro Jaya menyatakan alat bukti, mereka menyatakan beberapa BAP. Ada 2 BAP, ya, yaitu BAP Pak Jokowi dan BAP. Dan saya bacanya di hadapan hakim, ya, dan hakim membolehkan. Memang saat itu ada keberatan, jangan baca terlalu lama. Hakim mengatakan nggak apa-apa. Bapak saya kasih hak untuk baca, silakan baca. Karena Bapak punya hak untuk berbaca. Dan yang menarik seorang mahasiswa yang masuk itu kan dia langsung didampingi dosen pembimbing. Ya. Nah, pertanyaan saya untuk Mas Gafar, ya, apakah Pak Kasmul pada saat tahun 80 itu sudah menjadi dosen pembimbing akademik dan apakah pangkatnya sudah sah kan? Gini, yang pertama Mas Roy, dosen pembimbing skripsi itu adalah Pak Ahmad Sumitro, based on BAP-nya Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi menerangkan dalam BAP-nya bahwa dia bolak-baliknya itu dia lakukan Ya, lah kalau waktu tahun 2017 tuh depannya Pak Kasmul. Ya memang Pak Ahmad Sumitro memang sudah ada, tapi kan nggak boleh kemudian dengan orang lain seolah-olah itu bola-baliknya dengan orang lain itu. Gitu. Kemudian terkait dengan peran dari Pak Kasmul memang di BAP. Oke. Dan BAP-nya singkat. Mungkin tidak ditanyakan banyak hal. Ya karena beliau sudah sepuh. Ya, karena beliau sudah sepuh. Dan sepertinya pemeriksaan itu beberapa kasus. Karena ada foto bukti pemeriksaannya ya. Dan kelihatannya masih sakit saat itu. Pak Kasmul itu hanya menerangkan beberapa hal. Yang pertama, beliau ada
adalah dosen pembimbing akademik. akademik, bukan Kalau skripsi. pembimbing akademik justru sebenarnya dari awal mahasiswa itu harus dibimbing oleh dosen Dan ada 4 orang mahasiswa, Oke. 4 apa 5 yang menjadi mahasiswa bimbingan. Oke. Semua pasal. Tapi hari ini kita mengkabarkan pasal 32. Ya. Tanya, pasal 35 ini gimana? Nah, itu tunggu gambarnya. Jadi gini Mas Roy, selain tadi adalah saksi yang tidak ada satu pun yang melihat, ada lagi adalah alat bukti surat. Nah, dari daftar alat bukti surat yang kemudian diperlihatkan kepada kami Mas Roy selama proses persidangan pra peradilan, baik yang pertama maupun yang kedua. Jadi jaksa itu membawa daftar alat bukti, barang bukti, daftar barang bukti, dokumen yang disita, dan berdasarkan berita acara penyerahan barang bukti ada 712 dokumen barang bukti. Dan dari 712 dokumen barang bukti itu isinya itu yang kebanyakan berkenaan dengan proses politik Pak Jokowi. Contoh saya ambil. Contoh saya ambil. Ada surat fakta integritas, ada surat dukungan partai politik dari menjadi wali kota sampai menjadi wali kota, gubernur dan menjadi presiden. Kemudian juga ada surat dukungan partai politik kepada yang bersangkutan. Padahal yang kita persoalkan Bukan itu. Apa? Kalaupun yang kita persoalkan pencemaran nama baik dan fitnah, bukan itu. kecuali berkenaan dengan proses dengan jabatan dia sebagai presiden. Jadi itu mungkin kalau ditanya, Pak, kenapa bawa ini? Parah. Tapi ada satu lagi Mas. Ada satu lagi. Dari 712 barang bukti dokumen surat yang disita, saya melihat tidak ada satupun yang berkenaan dengan pasal 32 dan pasal 35. Iya, tidak ada barang bukti dokumen elektronik yang disita. Dan dokumen elektronik itu Kecuali diunggah. Ada USB dan itu punya pelapor. betul. Nah itu dokumen elektronik ya Mas. Loh, itu yang namanya pasal 1 Undang-Undang ITE, baik Undang-Undang ITE nomor 11 2008, 19 tahun 2015, 1 tahun 2000. Itu tidak hanya kita baca di pasal 1 itu tapi dokumen elektronik adalah dokumen yang sudah tapi tidak bisa yang siapa. Oh ini ada gambarnya, tidak bisa. Harus dalam kajian akademik harus diakses. Makanya ketika hakim tunggal pada tidak atas mata Pak Diki ketemu dan kawan mengakses langsung situs Dian Sandi, dan ternyata situs Dian Sandi itu harus bisa diakses langsung begitu. Gak bisa kemudian yang diberi akses. Ternyata situs Dian Sandi yang katanya isinya apa itu tidak rusak. Iya, betul. Itu Jadi yang diunggah itu adalah video saat Mas Roy berada di luar. Sementara yang disebut dokumen elektronik yang diunggah di sana, ini kan bukan rekaman elektronik. itu bukan dokumen elektronik, tapi dokumentasi elektronik. Ada tas kok beda ya? Berbeda. Dokumentasi elektronik dan pemiliknya adalah Studio TV Ainus. Artinya yang memiliki host itu adalah Ainus. Hostnya juga host Ainus. Artinya itu sumbernya, source-nya adalah dari bukan saya yang hosting. Padahal dalam pasal 2 saya harus bisa terbukti melakukan perubahan modifikasi mengunggah adalah Ainus. Berarti Mas Roy saya mau tanya, ini sekaligus belajar juga sama-sama dari seorang ahli. Mas Roy, di dalam daftar list barang bukti itu ada beberapa USB. Ya, Saya sebut saja ada USB-nya Pak Jokowi, ada USB Richmond, ada USB yang dilaporkan sangat diserahkan oleh Edi Kurniawan dari seorang supplier. Ya. Dan dari daftar USB yang diserahkan itu berkenaan dengan download video Mas Roy waktu di LC, waktu Mas Roy di layar bersuara, atau waktu atau podcast sama Sultana, ada di Abraham sama Spika. Saya jadi pengen tanya Mas Roy tadi ya Pak. Berarti itu lebih kepada dokumentasi elektronik. dokumentasi elektronik dan Bukan surat elektronik atau informasi elektronik yang berkenaan dengan pokok perkara, bukan ya? salah alat bukti. Kenapa salah alat bukti? Pasal 32 itu adalah seseorang
yang kemudian bisa disangkakan melakukan unggahan itu adalah uploading barang bukti USB tadi adalah proses downloading, mengunduh. Beda kan? Unduh dengan unggah. Mengunduh itu kita ada pohon mangga, kita unduh. Itu namanya kita turunkan ke bawah. Tapi kan kita nggak bisa munggah, emangnya kita bisa nempelkan lagi. Jadi artinya USB itu sebatas alat bukti ketika mereka mengunduh, mengunduh, mengambil. Bukan ini yang diperlukan. Yang diperlukan adalah siapa yang mengunggah. Sementara yang mengunggah tidak mengalami peristiwa, tidak mengalami kerusakan. Betul, harusnya dipertanyakan apakah Ainus, apakah kemudian apakah IRC, apakah kemudian juga situs-situs apakah mereka itu disita dokumen? Nah, kalau mereka tidak disita, seharusnya mereka yang kemudian mengunggah itulah yang bisa, kecuali saya punya akun. Dan sekali lagi saya pastikan, saya tidak punya akun sosial media saat itu. Dan kecuali begini Mas, memang ada beberapa video yang tadi rekaman digital, rekaman elektronik, itu ada beberapa memang sudah di-take down. Saya Sebagai seorang advokat, insya Allah semua sehat-sehat, dilindungi oleh kuasa Allah SWT. Terima kasih banyak.